Saya mengartikan kartu ini. Saya jawab dulu. Ini dugaan saya. Ini adalah dan dilakukan oleh orang yang dia kenal dekat. Sampai saat ini saya merasa bahwa ini adalah cara kematian yang tidak wajar. Hari sudah kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar kosnya menjadi pemberitaan nasional, dan aparat kepolisian masih belum dapat mengungkap dengan terang benderang apakah diplomat muda itu tewas karena mengakhiri hidupnya atau karena perbuatan orang lain. Pertanyaan itu kini berkelindan di benak publik. Ada kejadian tak wajar. Ada video CCTV yang beredar menunjukkan aktivitas korban tampak natural, namun kemunculan penjaga kos yang terekam pada layar CCTV kini mengundang tanya. Dan bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian? Sudah seminggu petugas kepolisian melakukan penyelidikan, namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Menanggapi rasa penasaran publik, Denny Darko, pembaca kartu tarot handal, mencoba mengurai misteri tewasnya diplomat muda, Arya Daru Pangayunan. Lantas, apa penerawangan yang dilihat Denny Darko dari kartu tarot yang ia mainkan? Benarkah Arya Daru tewas karena ulah dari orang lain? Belok ke sana. Saya mengartikan kartu ini. Saya jawab dulu. Ini dugaan saya. Kenapa polisi tidak mengungkapkan? Nah, ini memperkuat dugaan saya. Karena kalau seandainya dia ini bunuh diri, sepertinya polisi akan segera mengungkapkan kalau ini bunuh diri lebih cepat. Maka jika polisi melakukan kehati-hatian seperti ini, dugaan kita ini adalah ada sebuah tindakan penghilangan nyawa. Dan polisi sangat berhati-hati untuk mengungkapkannya. Hal yang lain, coba kita lihat, ada juga atensi dari Kapolri, dan karena adanya upaya yang memang kalau saya kira ini lebih keras karena ternyata kasus ini kan menyita perhatian masyarakat. Maka sepertinya mereka ini setiap saatnya berusaha untuk menemukan bukti dan pembuktian baru. Dan sepertinya ini semua tertunda karena ditemukannya sebuah bukti baru. Sehingga kalau dari saya untuk membuka konten ini, saya katakan dugaannya ini saya kira kalau kecurigaan karena kan ya memang selain korban, ini yang terlibat di sini kan cuma penjaga kosan. Maka ya sewajarnya kalau ternyata masyarakat menganggap bahwa penjaga kosan ini dicurigai ikut terlibat di situ. Karena kan nggak ada pemeran yang lain. Kalau film itu cuma ada dua ini tadi kan. Nah, tapi ini pun juga kita tidak bisa katakan secara langsung karena tidak ada sebuah keterkaitan yang langsung. Dan penjaga kosan ini pun melakukan tindakannya itu pun adalah tindakan yang memang diharuskan dilakukan oleh penjaga kosan. Curiga atau mencurigai. Tapi selain itu kan tindakannya ini semuanya normal. Tidak ada satu hal yang mencurigakan, misalkan seperti mengecek ke CCTV. Masyarakat sebaiknya tidak menarik kesimpulan terlebih dahulu dan benar-benar menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Karena kita pun itu belum mengetahui ini semua itu posisinya seperti apa. Saat pertama kali kasus ini mencuat, saya 90% meyakini ini itu adalah karena kepalanya dilakban. Karena jika ternyata ini, maka memerlukan tangan ini harus diborgol dulu jauh-jauh, baru kepala itu dilakban. Karena secara refleks,
kita itu pasti akan berusaha untuk membuka lakban saat kita itu sesak nafas. Jadi cara untuk melakukan bunuh diri pasti harus dilakukan dengan cara yang seketika. Gantung diri untuk mematahkan leher, atau menggantung leher tapi dipastikan kita tidak bisa meraih apapun dan mati karena sesak nafas, atau melompat dari ketinggian atau ke kendaraan yang melaju dengan kencang. Kematian Arya Daru pada Selasa 8 Juli 2025 kini mendapat perhatian publik. Pernyataan resmi kepolisian mengenai tewasnya sang diplomat muda menjadi hal yang dinantikan. Karena sorotan publik yang sedemikian besar pula, aparat kepolisian tidak ingin tergesa-gesa mengungkap apa penyebab dibalik tewasnya Arya Daru. Ada ketegangan sekaligus fakta yang coba diungkap. Melalui pembacaan kartu tarot, Denny Darko mencoba mengungkap dugaannya mengenai tewasnya Arya Daru yang menurutnya penuh misteri. Jika benar Arya Daru tewas karena, lalu siapa pelakunya yang sedemikian rapi mengeksekusinya? Ada sebuah fakta yang lain adalah dia ini bisa saja kalau seandainya mau mengapa tidak hanya melakban hidung atau mulutnya saja, dan setelahnya lakbannya dilepas. Tapi melainkan kalau yang kita baca ya, walaupun saya tidak melihat fotonya, ini hampir seluruh kepala itu dililit lakban. Yang artinya apa? Ini tidak ingin melihat wajah yang bersangkutan. Maka bisa kita artikan, atau siapapun yang kita duga ini, itu memiliki hubungan kedekatan dengan korban. Karena dia itu nggak tega lihat korban menderita atau melihat perlakuannya kepada si korban ini tadi. Dan ini juga menjadi sebuah alasan mengapa dia juga dililit menggunakan selimut. Karena ada sebuah kalau kita lihat itu kasus-kasus yang lain saat seseorang yang dekat dengan korban terus kemudian dia itu memiliki kedekatan emosional, dia cenderung untuk melakukan sesuatu untuk seakan-akan membuat tubuh si korban ini tadi itu nyaman. Ini adalah dan dilakukan oleh orang yang dia kenal dekat. Tapi jika ditanya kepada saya, ini semua tidak akan bisa kita kaitkan sebelum kita menemukan siapa pelakunya ini tadi. Walaupun dalil saya yang tadi itu mungkin sedikit bertentangan dengan apa yang terjadi dan dengan apa yang tadi kita asumsikan. Ada hubungannya dengan sesuatu yang beliau ini akan ungkap. Karena jika ternyata ini adalah seseorang yang dia kenal, maka tentu saja ini dugaannya adalah permasalahan pribadi. Dan masyarakat dibuat bertanya-tanya, saya boleh katakan, ya dia rapih melakukannya. Karena pintunya pun kan terkunci. Jadi satu-satunya cara keluar tentu saja adalah melalui jendela. Jadi ada juga dugaan di sini, sangat mungkin CCTV ini tadi itu dirubah kecuali ada tempat keluar yang lainnya. Sepuluh hari sudah, polisi belum juga mengungkap di balik tewasnya Arya Daru, yang berarti ada kehati-hatian. Saat sebuah kasus mendapat perhatian luas, maka tidak ada kata lain selain bertindak sempurna untuk hasil sesuai dengan fakta apa adanya. Dan itulah yang dilakukan aparat kepolisian. Keyakinan kasus ini akan terungkap juga datang dari Denny Darko, sang tarot rider, percaya dengan profesionalitas kepolisian dalam mengungkap tewasnya Arya Daru. Ini terselesaikan. Dan saya yakin saat ini pun ada sesuatu yang ditemukan oleh kepolisian, tapi karena itu kepolisian tidak ingin gegabah, makanya mereka sangat berhati-hati bahkan saat melakukan rilis tentang kasus ini. Kita akan melihat bahwa ada kemungkinan, coba kita lihat ya, kasus ini akan menguak dan menerangi, membuat terang kasus yang lainnya. Jika ternyata memang ini adalah sebuah dan melibatkan sesuatu yang berkaitan dengan tugas profesional dari almarhum ini tadi, korban, maka ini akan menjadi sebuah penguak terang terhadap sesuatu yang lebih besar lagi. Dan ini sesuatu yang sangat mungkin, walaupun kalau sekarang tidak bisa kita langsung tarik benang merah di antara kedua hal ini tadi. Perhatian dari masyarakat ini sudah sangat besar.
mengingat apa yang pernah dilakukan oleh korban atau almarhum selama ini, yang merupakan ya dia profesional di bidangnya ini tadi, dan di profesi yang memang saat ini, kalau dulu kan diplomat ini satu profesi yang adanya itu di ruang yang bersih, terang, aman gitu. Sekarang ini sangat mungkin akan juga sangat berbahaya jika mereka ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan orang atau apa itu yang dinamakan ini lalu lintas perdagangan manusia. Itu tadi saya menduga dan sebenarnya meyakini ya kalau ini, karena sangat menjunjung tinggi unsur kehati-hatian. Ini mendapatkan perhatian yang sangat khusus dari masyarakat dan mereka tidak mau salah. Jadi kalaupun mereka akhirnya harus mengumumkan, ini adalah sesuatu yang foolproof, bisa dibuktikan, tidak misleading, dan menutup kasus ini dengan sempurna. Pandangan menarik mengenai tewasnya diplomat muda Arya Daru juga datang dari Dr. Haikal Ansyari dan kriminolog Hanifah Hasna. Pandangan keduanya memperkaya temuan-temuan yang dapat dijadikan bahan untuk mengurai apa yang menyebabkan diplomat muda itu tewas di kamar kosnya. Dan berikut pandangan medis dari Dr. Haikal dan analisa tajam dari kriminolog Hanifah Hasna mengenai tewasnya Arya Daru. Kalau saya sebagai seksolog sih gini, karena kita nggak boleh mendahului hasil penyelidikan kepolisian. Jadi memang ada itu namanya autoerotic asphyxiation. Jadi ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan sendiri secara tersembunyi dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi atau intensitas orgasme yang lebih hebat dengan cara menghambat aliran oksigen ke otak. Nah, kenapa? Karena dengan adanya penurunan aliran oksigen ke otak ringan pada saat menjelang orgasme, hal ini bisa meningkatkan atau memberikan sensasi high pada orang tersebut yang nantinya akan meningkatkan intensitas orgasme. Nah, sebetulnya aktivitas autoerotic asphyxiation ini merupakan aktivitas seksual yang tidak direkomendasikan untuk mendapatkan sensasi orgasme yang hebat atau luar biasa. Kenapa? Karena kalau aktivitas ini dilakukan tidak terkendali, ya, maka bisa menyebabkan pertama adalah tentunya kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan kerusakan otak permanen, bahkan kematian. Jadi tujuan pelaku yang melakukan autoerotic asphyxiation adalah untuk mendapatkan sensasi orgasme yang lebih hebat. Memang ini adalah aktivitas yang sebetulnya memang tidak biasa sih, dan banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang melakukan hal ini. Ya, diantaranya ada faktor psikologis, faktor neurologis, atau faktor pengalaman. Kalau saya sih melihatnya kasus ini menjadi menarik. Pertama, korbannya kan seorang diplomat, kan? Kemudian ditemukan meninggal di tempat kosnya. Saat ini itu belum dipastikan apakah ini atau sampai saat ini saya merasa bahwa ini adalah cara kematian yang tidak wajar. Bisa dilakukan oleh diri sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kita melihat bukti, sepertinya tidak dilakukan sendiri. Nah, apapun yang terjadi, kita terus menerima, kita tunggu, karena bagaimanapun juga polisi sedang mengumpulkan saksi dan bukti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.